sahabat Kitagora, jumpa lagi dengan saya Dr. Stanley dari Kitagora Indonesia. Pada kesempatan ini kita kembali lagi untuk membahas atau membicarakan tentang akupuntur, tapi kali ini kita gunakan metode Tuina, akupuntur kosmetik. Sudah ada, kita punya kedatangan tamu yang untuk kita bicara, ngobrol-ngobrol tentang akupuntur kosmetik atau dengan metode Tuina, gitu ya. Nah, pertama-tama aku mau nanya sih, akupuntur kecantikan itu apa aja sih? Akupuntur kecantikan itu meliputi banyak hal, ya. Bisa untuk menghilangkan keriput, bisa untuk memperbaiki payudara, memperbaiki bentuk tangan, gitu ya, untuk lengan yang terlalu besar. Jadi seperti shaping, jadi bisa ditentukan. Oh, kan ada yang badannya depannya atasnya bagus, kakinya besar. Nah, itu bisa dikoreksi dengan akupuntur, gitu ya. Tapi kalau akupuntur ini yang sekarang itu kita akan bicarakan itu, kita gunakan metode pijat. Jadi meskipun kita gunakan titik akupuntur, tapi kita tidak menggunakan jarum, karena nanti kalau gunakan jarum kan harus ahlinya, harus belajar dulu, titiknya harus tepat dan lain sebagainya, gitu ya. Takutnya nanti malah hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita sekarang nanti ini kita akan bicarakan akupuntur kosmetik tapi dengan metode Tuina. Apakah hasilnya akan sama dengan metode tusuk jarum itu sendiri, Dok? Hampir sama karena selama titiknya tepat. Cuma memang mungkin hasilnya tidak secepat kalau kita gunakan jarum. Ya, tapi kan kita lagi COVID nih. Ya kan, lagi COVID begini, di rumah juga nggak banyak kerjaan, gitu ya. Sambil nonton TV, kita bisa lakukan teknik-teknik Tuina untuk akupuntur kosmetik, untuk peremajaan wajah yang sebentar nanti kita coba peragakan. Terutama kan untuk cewek-cewek. Ya kan? Iya banget. Sambil cuci muka, pasang krim, ya kan? Titik-titik akupunturnya itu bisa sambil dirangsang, gitu ya. Tapi untuk masalah perempuan nih, ya kan, anti kerut lah, atau pipi cabi lah, atau yang lain-lain lah, banyak. Itu apakah titiknya selalu sama atau titiknya itu berbeda-beda? Kalau titik akupuntur sudah ditetapkan melalui meridian akupuntur yang sudah dikenal luas selama ini, karena akupuntur sendiri itu usianya sudah 5.000 tahun, gitu ya. Lama banget ya. Jauh sebelumnya, gitu. Jadi itu tinggal kita ya dapat ininya, tinggal kita pergunakan untuk kebaikan aja. Tapi kalau titiknya sudah ditentukan, gitu ya. Jadi masing-masing kita itu bisa melakukan, asal nanti titiknya disesuaikan disesuaikan dengan titik akupunturnya. Kebanyakan untuk wajah itu yang banyak dipakai itu meridian lambung, meridian usus besar, kemudian ada juga untuk mata kita pakai meridian satu titik untuk dari meridian empedu, ya. Tapi nanti kita jelaskan lebih lanjut bagaimana cara penentuan titiknya. Gitu. Apakah itu kan titik-titik itu lebih kayak ke organ dalam ya? Nah, apakah itu berkesinambungkan buat wajah kita? Pasti. Karena kalau selama kita sakit, makanya kalau lihat orang sakit ya, pasti mukanya pucat, pasti mukanya suram, gitu ya. Jadi dari mukanya aja kita langsung lihat, kamu lagi sakit ya, gitu. Ya, kayak ini ibu lagi ngantuk ya, gitu ya. Jadi memang pasti ada kesinambungannya. Kalau kita lihat titik lambung itu dimulai dari bawah mata ini, titik nomor satunya. Kalau orang yang punya kantong matanya tebal, biasanya punya masalah lambung. Ya, stres, kurang tidur. Nah, ini pasti punya kantong mata. Titik 1, titik 2 mata itu pasti bengkak. Punya kelihatan gitu ya di wajah ya. Iya, kelihatan di wajah. Gitu. Makanya nanti lebih banyak titik-titik yang digunakan itu titik lambung, ya, titik usus besar, kemudian juga ada titik kandung kencing, ya. Jadi ada titik kandung kencing di ujung alis ini, ya. Nanti persisnya kita peragakan, gitu ya. Kemudian ada titik ekstra tayang,
cara penentuannya juga nanti kita ajarkan gitu ya, supaya bisa dipergunakan, dilakukan di rumah gitu ya. Oke. Nah, berarti itu caranya gampang banget sih ya, kalau bisa di dalam kegiatan sehari-hari kita sebenarnya. Sambil tidur, sambil nonton TV, sambil apapun itu, jangan sambil masak. Masakannya jadi hangus gitu ya. Nah, gimana tuh Dok? Langsung aja tuh Dok, teknik-tekniknya. Ya, yang paling gampang itu kita kenal metode 8 jari. Gitu ya. Ini kan kita sudah prokes ya, sudah ini kali barangkali Mbak Alma bisa buka itunya, jadi biar bisa dilihat sama. Oke. Nah, teknik 8 jari itu, ujung ibu jari itu ditaruh di bawah rahang. Nah, ini bisa dipakai untuk melakukan pemijatan. Ya kan? Pemijatan jari kita yang ini ya? Di titik sayang, ya, di titik usus di titik kandung kencing, di titik lambung. Ya, lambung itu mulai dari sini 1, 2, kemudian juga sampai di samping hidung. Samping hidung, samping mulut. Ya, samping mulut itu titik usus besar. Gitu ya. Nah, jadi itu bisa dilakukan. Ada lagi teknik menepuk. Teknik menepuk sama posisinya tangannya begini, baru kita lakukan tepukan-tepukan ringan di. Nah, kalau teknik yang menepuk ini untuk apa fungsinya? Fungsinya untuk memperlancar peredaran darah di wajah. Jadi bisa ngangkat kulit mati, ya kan? Akibatnya apa? Wajahnya jadi jauh lebih segar. Ya. Tapi ada juga nggak sih titik-titik yang kan kalau cewek itu problematikanya jerawat tuh. Kalau titik-titik untuk menghindari tumbuhnya banyak jerawat. Banyak jerawat. Iya. Titik yang ini nanti bisa dipakai dengan sebagai penangkal jerawat, gitu ya, mencegah supaya tidak tumbuh lagi. Yang paling penting kan itu. Kadang-kadang jerawat itu hilang mati 1 tumbuh 1000. Iya, bener banget. Gitu kan? Apalagi kan sekarang selama pandemi itu kita sering banget pakai masker. Nah, itu tuh banyak banget jerawat yang di antara mulut sini deh pokoknya. Betul, saya sendiri juga punya problem. Jadi ada jerawat, ada apa yang disebabkan karena penggunaan masker yang terlalu lama. Iya, dan terlalu idealnya masker dipakai cuma 4 jam terus dibuang. Iya, betul. Cuma kadang-kadang cuma punya spare 1, sementara kita masih di jalan. Ya, akhirnya jadinya ini jadi berlama-lama di wajah gitu ya. Iya, betul. Nah, selain titik di muka, ada titik yang nggak kalah pentingnya yang harus dilakukan pemijatan secara tuina, itu titik usus besar di tangan. Ya, titik usus besar di meridian usus besar, titik usus besar nomor 4 dan nomor 11. Titik heku itu cara menentukannya ibu jari dan ini dibikin seperti ini sehingga membentuk gunung di sini ya. Ya. Nah, titik yang tertinggi itulah yang kalau kita lihat yang paling tinggi itu titik heku. Nah, ini seperti ini, maaf. Nah, ya itu yang titik. Begitu kita bikin gunung-gunungan, titik yang tertinggi itulah titik heku. Kemudian titik usus besar nomor 11 ini juga penting karena ini titik ho. Titik ho itu titik air. Jadi dia membuat muka jadi lebih bercahaya gitu ya. Ini titiknya di ujung lipatan, persis di ujung lipatan. Jadi misalnya itu harus dibuka dulu. Nah, untuk menentukannya, ya. Jadi titiknya di ya, itu titik 11. Jadi selain cuma 2 titik di tangan ini sama titik yang ada di wajah. Ya, gitu ya. Titik di wajah itu ada 2 teknik tadi, teknik 8 jari sama teknik menepuk, gitu ya. Nanti kalau yang itu mungkin kita bisa juga peragakan dengan akupuntur, gitu ya. Kita gunakan jarumnya juga jarum biasanya kita gunakan untuk akupuntur kosmetik. Jarumnya jarum setengah cun, sangat kecil. Jarumnya kita bilang jarum rambut, kecil, nyaris nggak ada rasa. Membuat wajah jadi lebih bright, tapi juga penyakitnya juga jadi makin
bisa hilang, gitu ya. Tapi kalau tusuk jarum itu menimbulkan bekas nggak sih di wajah kita? Jarumnya sendiri jarum kecil, jarumnya jarum kecil. Ada beberapa teknik yang mau tidak mau memang akan menimbulkan bekas. Jadi ada teknik akupuntur yang namanya teknik moxibushi, di mana di situ dilakukan pembakaran, gitu ya, dipanaskan dengan itu kadang-kadang itu bikin scar karena luka bakar. Tapi kalau di wajah itu kita nggak perlu pakai itu, kita cuma gunakan jarum saja dan diamkan sampai beberapa saat, gitu ya. Sampai biasanya kalau saya sih sampai jarumnya lepas sendiri, iya, gitu. Nah, sekarang kita coba peragakan titik-titik mana saja yang kita gunakan untuk peremajaan wajah, termasuk juga mengurangi keriput di wajah, gitu ya. Nah, yang pertama itu seperti yang tadi saya bilang, kita tentukan dulu titik heku, ya. Ini ada jadi kalau di tangan dinaikkan begini, dia paling tinggi. Saya gunakan akupuntur ya, saya gunakan jarum, gitu ya. Tapi nanti sahabat di rumah itu bisa dilakukan dengan teknik pemijatan. Ini jarumnya, kita gunakan jarum setengah. Ini seperempat cun, gitu ya, seperempat cun, jarumnya sangat kecil, ya. Karena ini titiknya, diambil, lakukan, sakit sedikit, nggak sakit ya? Menangis ya? Enggak. Kemudian titik nomor 11, ini juga bagus untuk hipertensi. Titik ini titik usus besar 11. Tangan sebelahnya juga begitu. Agak serem ya, karena ini kita gunakan jarumnya juga jarum kecil. Boleh diangkat sedikit. Persis di ujung lipatan lengan bawah. Nah, selesai. 2 titik heku dan titik nomor 4 dan titik nomor 11. Kalau di wajah apa mana yang diambil? Ini yang diambil, ini titik di ujung penentuannya, persis di ujung alis. Di ujung alis ini titik kandung kencing nomor 2, ya. Pijat dulu, tusuk. Mesti sebelah, kiri kanan. Ini bisa diganti dengan pijatan, bisa dengan pijatan seperti tadi ya, teknik 8 jari. Kalau ada kantong mata, kita bisa tusuk titik titik lambung nomor 1. Merem apa? Boleh merem. Ini bagus untuk mengurangi kantong mata. Untuk smiling line, kita tusuk titik persis di samping hidung, kira-kira setengah sampai seperempat cun. Maaf. Tarik nafas panjang. Oke. Titik-titik ini bisa kembali lagi ya, bisa diganti dengan pijatan. Samping, bibir. Ini fungsinya untuk naikkan bibir. Kadang-kadang dengan bertambahnya usia, bibir juga, mulut juga makin turun, kayak emotikon orang cemberut gitu ya. Nah, ada satu lagi titik yang nggak kalah pentingnya, persis di bawah sini, nih titik ekstra. Nah, untuk mata masih boleh ditambahkan di ujung alis dan di ujung kantus mata. Jadi ini titik kandung empedu, biasanya memperbaiki mata jadi lebih jernih. Kalau matanya suka burem-burem, nah titik ini boleh dirangsang. Ini karena ini digunakan jarum, tapi kalau di rumah itu boleh gunakan
gunakan pijatan. Yang ini titik triple hitter nomor 23. Penentuan titiknya persis di ujung alis. Cuma repotnya banyak ibu-ibu alisnya suka dicukur. Iya tuh. Jadi susah nentuin di mana ujungnya. Iya benar Gitu ya. banget. Alisnya botak. Karena alisnya botak. Gitu ya. Ini yang terakhir. Ini titik kandung kencing. Kandung empedu nomor 1 dari meridian empedu. Ini bagus untuk mata. Ini dibiarkan saja, dibiarkan sampai beberapa saat. Ini sudah terpasang. Ini kita ulang lagi. Ini titik dari awal dari meridian lambung, titik lambung nomor 1, ada 67 titik di meridian lambung. Kemudian ini titik kandung kemih, kandung kencing nomor 2. Kemudian ada titik usus besar nomor 20. Ujung alis itu ada titik akupuntur triple hitter Sanjiao nomor 23. Kemudian yang ini awal dari meridian empedu nomor 1 gitu ya. Itu tadi akupuntur kecantikan dengan menggunakan jarum, makanya namanya akupuntur ya. Ada yang mau ditanya nggak? Nah, kalau setelah pakai jarum kayak gini, lepasinnya tuh gimana sih, Dok? Biasanya sih kalau saya sih sebaiknya ini lepas sendiri. Oh gitu. Karena akupuntur itu kan main di energi dalam badan kita. Jadi sebetulnya yang melakukan healing, melakukan perbaikan itu dari badan kita. Jarum ini hanya mengarahkan aja, melakukan seperti teknik dasar dari teknik akupuntur itu kan yin yang. Iya. Gitu ya, melakukan keseimbangan. Jadi kalau yang terlalu kuat dilemahkan, yang lemah dikuatkan gitu ya. Jadi biasanya dibiarkan saja sampai beberapa saat gitu ya. Ada yang berani sampai dipakai tidur. Oh ya? Iya. ada yang bahkan sampai dipakai tidur. Tapi kalau sebaiknya ya makin lama dia makin bagus. Kalau sudah selesai kerja, dia akan lepas sendiri. Oke. Gitu. Tapi kayak ada jangka waktu tertentu nggak sih, kayak udah lama banget nih dia nggak mau copot-copot juga? Ada yang sampai 3 hari kalau sakit ya? Kalau untuk penyakit itu ada yang sampai 3 hari. Gitu. Karena memang masih kerja, belum selesai. Jadi kayak hitungannya sih seperti kayak lintah ya. Iya. Disedot gitu ya. Kalau belum kenyang dia belum selesai. Jadi selama 3 hari kalau mau ke mall tetap dengan kayak gini. Ya mudah-mudahan jadi gratis. Jadi nggak ada yang berani. Kalau yang seperti ini sih biasanya 1-2 jam sudah lepas ya. Kecuali yang lambungnya nggak bagus. Yang ada masalah di sistem saluran kencingnya, itu biasanya bertahan lebih lama. Ya. Gitu. Berarti kalau misalnya dia cepat lepas berarti penyakitnya juga dikit. Iya, gitu ya? Penyakitnya juga enggak itu, dan efeknya juga jauh lebih cepat untuk muncul daripada yang punya penyakit sebelumnya gitu ya. Lambungnya jelek, kandung kencingnya nggak bagus, hidungnya juga bermasalah gitu ya. Itu bisa hasilnya untuk tampil jadi lebih bagus, itu bercahaya itu lebih lama daripada yang sudah sebelumnya juga memang sehat. Tapi untuk yang efek yang hasil yang lebih maksimal memuaskan itu, kita treatment kayak gini tuh jangka waktunya berapa kali sih, Dok? Ya relatif gitu ya. Ini makanya diajarkan supaya bisa dilakukan kapan saja di rumah. Nggak usah gunakan jarum, karena jarum itu kan perlu keahlian khusus, perlu latihan dalamnya seberapa, teknik nusuknya seperti apa gitu ya. Kalau bisa gunakan aja titik-titik jari-jari tadi dengan teknik 8 jari, teknik tayang, ekstra tayang 2 ini diambil. Ini nggak dilakukan karena penjaruman karena ada hijab gitu ya. Tapi ini bagus untuk mata. Dari puncak telinga sampai ke ujung alis, dia letaknya di tengah. Dan kalau diraba agak sedikit cekung, titiknya itu.
titik tayang, titik ekstra 2. Ini titik untuk memperbaiki mata. Jadi kalau mata merah, pusing, headache, itu titik ini bisa diambil, gitu ya. Sama, putarannya ke kiri, 7, tekan lagi, balik lagi ke kanan, 7, gitu seterusnya. Ditambah dengan titik-titik yang sudah ada sekarang, gitu. Iya. Itu bermanfaat banget tuh buat sekarang yang suka nonton drakor ya kan, kalau udah capek kita mata relax dulu. Iya. Hasilnya pasti langsung. Enaknya akupuntur itu nggak ada salah, nggak seperti minum obat ya, seperti tadi itu ada salah obat. Tapi kalau jarum itu nggak ada salah jarum. Mungkin efeknya aja, hasilnya nggak keluar. Tapi untuk jadi celaka, untuk jadi dapat hal yang negatif itu insya Allah enggak, gitu ya. Jadi ini bisa dicoba di rumah. Semoga bermanfaat. Ada lagi yang mau ditanya barangkali? Sudah sih, sudah cukup banyak banget. Cukup ya. Akhirnya saya Dr. Stanley pamit. Sampai jumpa di episode berikut tentang tuina dan pengobatannya gitu. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng supaya tidak tertinggal di video-video kami selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.